البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Hadits Ar-Rabi' wal Ishrun an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklah fayahmadah 'alaiha aw yashraba asy-syarbah fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu ridha dari seorang hamba yang dia itu makan suatu makanan, kemudian dia memuji Allah atas makanan tadi, atau dia meminum suatu minuman, kemudian dia memuji Allah atas minuman tadi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Imam Nawawi, al-aklah bi fathil hamzah hiya al-ghadwah au al-ashwah, yaitu makan siang atau makan malam. Ini makna secara mudahnya, karena terkadang sebagian qabilah menjadikan ghadwah ini adalah makan pagi, istilahnya juga ghadwah. Ghoda. Kalau yang ma'ruf adalah apa? Makan pagi adalah subuh atau iftar. Tapi sebagian mengatakan itu adalah makan pagi. Bahkan sebagian mengatakan iftar adalah makan siang. Ini tidak masalah. Tayyib. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah bagi orang-orang yang ingin mencari ridho Allah Ta'ala, diberi kabar bahwasanya keridhaan Allah Ta'ala boleh didapatkan dengan cara ini, yaitu kalau kita memakan suatu makanan kita memuji Allah, dan kalau kita meminum suatu minuman kita memuji Allah. Dan kita telah tahu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la ahada ahabbu ilal madhi wassana minallah falidzalika asna ala nafsih. Tidak ada satu zat pun yang lebih menyukai pujian dan sanjungan kecuali Allah, maka daripada Allah, melebihi daripada Allah. Karena itulah Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri, karena Allah memang di puncak kesempurnaan, sehingga dia layak untuk mendapatkan puncak pujian, dan Allah suka dipuji, dan memang dia layak untuk mendapatkan itu. Beda dengan manusia, banyak dari manusia suka dipuji tapi apa? Dia memiliki banyak kekurangan dan sebagainya. Sementara Allah suka dipuji dan memang dia layak untuk mendapatkan itu. Makanya Allah suka kepada para hambanya yang suka memujinya, dan Allah akan ridho. Bahkan Allah Ta'ala, bahkan Rasulullah bersabda apa itu di dalam zikir i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Ini pendengaran apa itu? Sam'u al-isabah, yaitu memberikan pahala atas pujiannya tadi itu. Makanya setelah itu langsung doa i'tidalnya adalah apa? Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami bagimu segala puji. Pujian yang bagaimana? Mil'us samawat, yang meliputi seluruh langit, wa mil'ul ard, yang meliputi seluruh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan yang meliputi apa saja yang kau kehendaki setelah itu. Kalau masih ada makhluk lain yang kami tidak tahu, pokoknya itu semua. Ini pujian yang diusahakan sebanyak-banyaknya untuk Allah Ta'ala. Itu pun Rasulullah telah mengatakan di dalam sujudnya apa? La uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Saya tidak mau menghitung pujian untukmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau pujikan untuk dirimu sendiri. Tapi kalau hamba sudah berusaha memuji Allah Ta'ala, maka Allah ridho itu. Dan kalau Allah ridho, maka pahalanya jauh lebih besar daripada apa? Daripada sekedar kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga luar biasa besar. Tapi kita sudah tahu di dalam hadis qudsi, di dalam hadis, ya istilahnya hadis qudsi juga ya, nanti di hari kiamat, idza dakhala ahlul jannatil jannah, qala Allah Ta'ala ya ahlal jannah atuhibbuna an azidakum, wahai ahlul jannah, maukah aku tambahkan untuk kalian? Maka mereka menyebutkan kenikmatan Allah dan sebagainya, apalagi tambahannya. Allah Ta'ala mengatakan, uhillu lakum ridha'i fala aghdabu alaikum ba'dahu abada, yaitu aku telah menghalalkan keridhaanku untuk kalian, maka aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini selamanya. Menunjukkan ini adalah nikmat yang lebih besar daripada sekedar apa? Sekedar kenikmatan surga. Makanya Allah Ta'ala setelah menyebutkan kenikmatan surga, Allah Ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar, dan dzikir kepada Allah itu lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah
mengetahui apa yang kalian perbuat. Di antara apa yang diperbuat hamba dan diridhai oleh Allah adalah kalau hamba itu memakan makanan, dia memuji Allah. Kalau dia meminum minuman, dia memuji Allah. Dan memang layak Allah Ta'ala yang dipuji. Kenapa? Karena semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apapun kenikmatan yang ada pada kalian, itu adalah dari Allah. Maka bagaimana kita tidak memujinya? Dan Allah Ta'ala telah berfirman, "Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun." Apakah ada pencipta di langit dan di bumi yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan di bumi selain Allah? Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian di langit dan di bumi? Tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Maka kemana kalian dipalingkan? Yaitu berpaling, justru bersyukurnya kepada yang lain, bukan kepada Allah. Maka barang siapa dia mau bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah, maka dia akan apa? Akan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kita lihat di sini, fayahmadahu 'alaiha. Alhamd, dia adalah dzikru mahasinil mahmud ma'at ta'zimi wal ijlali wal mahabbah. Yaitu sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Syifa'ul Alil, yang namanya hamd itu adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan objek yang kita puji tadi, tapi disertai dengan apa? Disertai dengan rasa cinta, ketundukan dan pengagungan. Itu hamd. Adapun kalau madah tanpa ada kecintaan dan ketundukan. Maka dari sini kita tahu yang diinginkan bukan hanya memuji dalam keadaan kita tidak menyadari ucapan kita, sekedar ucapan rutin, bukan. Tapi hatinya itu memang dipenuhi dengan apa? Pengagungan pada Allah, cinta kepada Allah, bersyukur dan sebagainya. Tayyib. Dan inilah yang namanya apa? Hamd. Tempatnya itu adalah di lidah. Itulah yang namanya hamd. Tempatnya di lidah, tetapi apa? Konsekuensinya itu ada di hati dan sebagainya. Karena apa? Harus disertai dengan pengagungan dan rasa cinta. Tayyib. Kemudian juga masalah minuman. Dan dalil tentang masalah ini tentunya banyak dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Masalah nikmat semuanya adalah dari Allah. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku sekalian, kalian semua itu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian. Tentunya makanan yang dimaksud juga minuman. Karena mutlaknya makanan adalah minuman juga. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah itu Allah Ta'ala berfirman tentang kisah Talut itu, "Innallaha mubtaliikum binahar, faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni." Ila akhirih. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebatang sungai. Barang siapa minum darinya maka dia bukan termasuk dari golonganku. Dan barang siapa tidak memakannya, maksudnya adalah tidak meminumnya, maka dia termasuk dari golonganku. Ila akhiril ayat. Ini menunjukkan makanan dengan minuman itu jadi satu. Baik. Kemudian kita lihat di sini di mana tempat memuji Allah ketika masalah makan dan minum. Selesai kita yaitu menghabiskan satu pinggan ataukah setiap suap. Para ulama berselisih pendapat. Kalau Imam Ahmad, beliau merojihkan apa? Lafaz aklah ini taknya, tak marbutoh ini menunjukkan kepada bilangan. Jadi sekali suap pun atau sekali teguk pun ini setelah itu disunahkan untuk mengatakan alhamdulillah. Adapun yang dirojihkan oleh Imam Nawawi di sini adalah apa? Yang namanya aklah ini tidak menunjukkan satu suap atau syarbah itu adalah satu tegukan, bukan. Tapi maksudnya ini adalah jenis makanan, makan pagi. Kalau dia selesai makan pagi atau mungkin selesai makan siang atau selesai makan malam. Jadi dan itulah praktek yang dilihat di dalam hadis-hadis Rasul SAW. Yaitu zikirnya adalah apa? Setelah selesai makan. Bukan setiap kali suap kemudian dia memuji. Walaupun itu masalah boleh-boleh, tapi bukanlah syarat mendapatkan ridho adalah setiap kali kita selesai satu suap, bukan. Walaupun masalah boleh-boleh, karena masuk dalam keumuman hadis Aisyah. Apa itu? Anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala fi ahyanihi kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingat Allah di seluruh keadaan beliau, maka mungkin beliau melakukan itu. Tetapi dalil-dalil yang nampak adalah apa? Ini setelah selesai makan atau selesai minum, bukan di sela-sela itu. Tapi semuanya boleh, masalah bolehnya boleh. Yang penting apa? Memang kita memuji, jangan melupakan itu. Apa di antara zikir selesai makan? Alhamdulillah.
Udah alhamdulillah aja. Boleh. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hadis Abdullah bin Busar atau yang lain-lain, dikir-dikir yang lain banyak insyaallah. Baik, berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah banyak jalan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dengan apa? Di antara adalah dengan zikir-zikir ini. Dan ini termasuk bagian dari yang diucapkan oleh yang diisyaratkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan min ridwanillah yarfa'ullahu ta'ala bidzalika darajah. Ada seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan ridha Allah, tetapi dia tidak memperhatikan itu. Dia nggak menyangka bahwasanya kalimat ini mendatangkan ridha Allah, ternyata menyebabkan Allah menaikkan derajat dia. Di antaranya adalah dengan adanya kalimat-kalimat. Nah, ini bagian dari kalimat memuji Allah Ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Adakah kita boleh muji Allah dengan menyatakan kita ucapan terima kasih Allah? Masalah bolehnya boleh, tapi itu sebenarnya bukan pujian, itu syukur. Kalimat itu syukur. Tapi dengan bahasa kita berarti. Karena ada perbedaan antara apa? Alhamd wa syukur. Kalau hamd itu yang tadi itu dzikru mahasinil mahmud, sama saja apakah dia berbuat baik ataukah tidak kepada kita, tetapi kita lihat Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat baik, maka kita memujinya, itu namanya hamd. Adapun kalau terkait dengan nikmat yang dia berikan pada kita, itu namanya syukur. Kalau dia biasakan itu tahari, maka Rasulullah tidak mengajarkan itu. Tapi kalau sekali-sekali karena dia, oh ini nikmat Allah, saya masih mampu untuk mengeluarkan gas-gas yang tidak diperlukan, maka boleh dengan niat umum saja memuji Allah secara umum. Adapun kalau dia tahari bagaikan taharinya dia untuk atos, yaitu bersin, maka ini dikhawatirkan membuat syariat baru. Soalnya kalau alasannya setiap nikmat, ya saya setiap nikmat harus alhamdulillah, berarti setiap detik harus mengucapkan alhamdulillah. Karena memang setiap detik kita dapat lebih dari 10 atau bahkan 100 nikmat. Maka bagusnya adalah apa? Tidak tahari, tidak bersungguh-sungguh untuk mencari kesempatan itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sab'un.